Siap, Dek? Silakan. Iya, oke. Eh, Masya Allah, ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa ya, yang terjadi di tengah-tengah kita. Ini bukan mimpi, tapi ini adalah kenyataan bagaimana eh, saudari kita ini, Ade Olan, kemudian sampai kepada Islam yang tadinya benci, yang tadinya kemudian tidak simpatik dengan Islam. Tapi sepanjang beliau kemudian melihat perdebatan, diskusi dengan apapun itu yang terjadi di dunia sosmed ini ternyata justru menghantarkan beliau untuk ke Islam. Ya, ini adalah satu hal yang sangat luar biasa. Kebencian mengantarkan menjadi cinta. Oke, mungkin kita syahadat ya. Nanti sahabat-sahabat yang lain kalau ada ingin dipertanyakan ke Dinda Olan, disilahkan. Boleh ikuti saya ya. Tangannya yang kanan telunjuk menunjukkan kita satu Tuhan. Satu tangan. Masya Allah, ikuti saya. Bismillah Bismillah ar-Rahman ar-Rahman ar-Rahim. ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah an la ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tidak Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. Allahu Akbar. Sah. Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Subhanallah. Jadi sahabat-sahabat sekalian ya, disaksikan banyak mata memandang ya. Kita lihat bagaimana seorang kakak memperjuangkan adiknya untuk memiliki sebuah keyakinan yang benar. Namun sekuat apapun penolakan seorang hamba ketika hidayah itu datang, maka tak ada yang mampu menolak itu. Itulah yang terjadi. Kita menjadi saksi sejarah dalam hidup Olan dan keluarganya dengan adiknya, bahwa Islam itu akan datang kepada siapapun yang menggunakan akal sehat. Di balik layar tadi saya komunikasi dengan beliau, teman-teman sekalian. Beliau mengutarakan banyak hal yang sempat membuat saya pun terharu dengan cerita beliau, dan itu adalah fakta real yang dia ceritakan karena dipersaksikan oleh uh, beberapa tim kita di sini ya, termasuk Yoga sendiri dan juga Mbak D, ada Fandi juga yang kemudian di belakang layar banyak memberikan masukan bagaimana Islam ini ya. Ya, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Masya Allah. Dinda Olan bisa ikuti saya juga. Sekali lagi, boleh? Ya boleh kan? Dan aku bersaksi Dan aku bersaksi bahwa Yesus bahwa Yesus hanya makhluk ciptaan Allah, hanya makhluk ciptaan Allah,
Allahu Akbar, Masya Allah. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Ustadz kita, Ustadz Muhammad Hanafi untuk mendoakan adik ini. Demikian. Masya Allah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kak Olan sambil tolong diaminkan. Kak Olan mudah-mudahan menjadi wasilah pelantara arasy Allah malam ini di bulan Rajab, teman-teman. Masya Allah. Dan semua itu atas kehendak Allah dan tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Semua skenario yang terbaik dari Allah. Tolong diaminkan ya, Kak Olan. Amin. Agar kiranya kami semua yang termasuk muslim yang di bawah, ada sekian ribu orang nonton, jadi wasilah, hajat, keinginan dikabulkan. Dan termasuk mungkin ada keluarga Kak Olan yang belum dapat taufik hidayah. Mudah-mudahan dapat taufik hidayah juga, Kak Olan. Dan itulah bukti daripada luar biasanya doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdasy syakirin, hamdadz dzakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakash syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat. وتقضي لنا يا الله بها جميع الحاجات وتقضي لنا يا الله بها جميع الحاجات. Sebutkan keinginan hajatnya teman-teman semuanya, siapapun, hajat apapun sebutkan. وتقضي لنا يا الله بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna saghira. Sebutkan nama ayahanda dan ibunda kita masing-masing, teman-teman. Sebutkan namanya, bayangkan wajahnya ayahanda ibunda kita masing-masing, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Bila mereka masih ada yang hidup, ya Allah, jadikan kami semua anak yang saleh, yang berbakti kepada mereka pada sisa umur kami dan umur mereka, ya Allah. Jikapun ada yang sudah meninggal dunia, kedua orang tua kami, ya Allah, jadikanlah kuburannya raudhah min riyadil jinan, taman dari taman surgamu, ya Allah. Allahumma ghafir li ummati sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampunilah umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Ya Allah, sayangilah umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma astur ummat sayyidina Muhammad. Ya Allah, tutuplah aib dan kesalahan umat baginda Nabi Muhammad, karena begitu banyak perjuangan dari sahabat-sahabat kami semua, ya Allah, termasuk dari organisasi kami API ini, ya Allah. Begitu banyak orang yang sedang ingin mengobok-obok, menghancurkan, tapi kami semua yakin, ya Allah, di barisan ini, ya Allah, hanya kepadamu kami bertawakal, ya Allah. Dan kami minta, ya Allah, luruskan niat kami semua di API ini, maupun yang bukan API yang sedang berdakwah, tujuannya karenamu, ya Allah. Allahumma jebur ummat sayyidina Muhammad. Ya Allah, hiburlah kesedihan umat baginda Nabi Muhammad. Kami begitu sedih, ya Allah. Kalaulah dengan orang kafir kami tak begitu sedih, ya Allah. Tapi ketika kami menjadi sedih, ketika kami harus melawan dengan sesama muslim kami, ya Allah, hibur kami, ya Allah. Berikan kami kekuatan, iman, Islam, kemampuan, ya Allah, untuk bisa menjadi sedikit saja tanamkan di hati kami rasa rahman dan rahimmu, kasih sayangmu, ya Allah, hingga kami mampu merangkul semuanya, ya Allah. Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad. Perbaikilah, ya Allah, kondisi kami, ya Allah, umat baginda Nabi Muhammad dalam kondisi sedang berdakwah ini, ya Allah. Allahumma afi ummat sayyidina Muhammad. Ya Allah, sehatkan dan afiatkanlah, ya Allah, umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma fad ummat sayyidina Muhammad. Ya Allah, wahai Tuhan kami, jaga dan rawatlah umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad rahmatan ammatan ya rabbal alamin. Ya Allah, sayangilah kami umat baginda Nabi Muhammad dengan rahmat yang luas, wahai Tuhan semesta alam. Allahumma ghafir li ummati sayyidina Muhammad maghfiratan ammatan ya rabbal alamin. Ya Allah,
Ampunilah ya Allah kami semua ya Allah dari dosa-dosa yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui, yang kami sengaja maupun yang tidak kami kesengaja ya Allah. Umat baginda Nabi Muhammad dengan maghfirah yang luas ya Allah, wahai Tuhan semesta alam. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad farajan ajilan ya rabbal alamin. Ya Allah, lega dan lapangkanlah umat baginda Nabi Muhammad dengan lega lapang yang segera ya Allah, wahai Tuhan semesta alam. Allahumma syrah bil Qur'ani sudurana. Ya Allah, luaskan dada kami semuanya, tanamkan di hati kami rasa cinta kepada Al-Quran. Jadikanlah kami ya Allah dari sisa umur kami yang ada ini menjadi orang-orang yang penghafal Al-Quran, hafiz dan hafizah Quran, faqih Al-Quran. Jadikanlah kami ya Allah menemukan pasangan-pasangan yang hafiz dan hafizah Quran, hafal Quran, faqih Quran, mampu menjalankan isi Al-Quran, dan memiliki anak keturunan yang hafiz dan hafizah Quran, yang faqih Al-Quran, yang mampu menjalankan isi Al-Quran, dan pada akhirnya kami dicintai Al-Quran, mendapatkan syafaatnya Al-Quran di yaumil uzma nanti. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Demikian kami lanjut. Ya, Gurunda mungkin ada yang mau disampaikan, Gurunda. Iya, mungkin boleh nggak kita tanya jawab nih sama Dinda Olan? Masya Allah, doanya Ustadz kita tadi luar biasa ya. Mudah-mudahan diijabah semuanya doanya. Amin. Boleh tanya sesuatu nggak? Boleh. Gimana nanti ini Adek Olan ini menghadapi gejolak yang ada? Karena pasti ada gejolak kalau misalnya keluarga udah tahu, kalau para penghujat yang selama ini berkomunikasi dengan Adek Olan, ada beberapa orang yang mungkin di antaranya, ya saya nggak sebutkan namanya di sini, tapi paling tidak kemudian adalah yang saya sendiri pernah berdebat dengan mereka. Kira-kira apa yang Adek Olan ini akan katakan kepada mereka? Kok tiba-tiba berubah, yang tadinya justru mendukung, memberikan materi kepada mereka yang menghujat ini, kok tiba-tiba justru dirimu yang meluk Islam gitu? Kira-kira jawabannya apa gitu deh? Boleh nggak saya tahu? Ya, kalau soal itu, ya pro dan kontra itu pasti ada. Pasti mereka itu membilang saya itu seperti pengkhianat, itu pasti saya dengar. Bilang saya yang lain, ya itu pasti saya dengar, itu pasti ada. Cuman di sini tidak mungkin Bang saya pungkiri keimanan saya hanya karena mendengarkan mereka, gitu ya. Dan satu lagi, selama saya hampir 3 bulan ya, 2 bulan ya, 2 bulan ya. Dalam 2 bulan ini, saya itu jujur memang habis-habisan sama mereka gitu. Tidak sedikit pun tidak pernah saya dapatkan hasil yang, maaf kata, yang maksimal gitu. Ya, informasi palsu yang saya dapat, yang dibilang si Rifa yang ngumpetin keluarga saya, yang dibilang si Nora yang ngumpetin keluarga saya, yang dibilang Bang Zuma ngumpetin keluarga saya, yang dibilang Kak D itu segala macam sama mereka. Palsu semua. Jadi mereka cuma ingin uang saya gitu. Jadi situ ya udahlah, mau diapain gitu kan, saya nggak gobris itu mau diapain, biarlah, udah saya nggak mau
mikirin ke situ. Cuman kalau pro dan kontra itu pasti ada gitu. Kalau saya sih orangnya dalam berkeluarga ya ibaratnya itu masih diiniin ya sama didengar lah omongan saya gitu. Cuman kalau kita khawatir kan gini kan, wajar karena saya single mom, jadi yang saya pikir itu anak-anak. Jadi ya mungkin nggak saya nampakin dulu gitu kan karena faktor keluarga nggak akan nggak akan langsung itu nggak ada gitu. Nah di situ ya udah ibaratnya itu gini, mau gimana pun saya belajar dari adik saya gitu, banyak saya belajar dari dia. Nah kenapa jalan yang terbaik nggak kita ambil gitu. Nah itu membuat saya terguncang sampai saat ini gitu loh. Bahkan itu Bang ya, boleh tanya Kak D itu, nggak tidur saya berapa hari ini gitu loh. Karena memikirkan itu. Nggak, kayak di luar yang pernah saya, jujur saya emang benci sekali dulunya sama Islam ini, benci. Ya karena saya mendengar, ya ini saya nggak takut ini kalau ada pun pendeta yang masuk, kalau ada pun yang suruhan saya masuk nggak masalah gitu. Saya mendengar ya Islam ini maaf dikatakan teroris, bunuh-bunuhan, ISIS, segala macam, batu kotak yang saya pelajari itu ya, batu kotak, batu kok disembah, terus ya Nabi itu tukang cabul gitu. Pokoknya itu yang saya dengar, yang diajar itu gitu loh. Jadi kalau kamu mau berdebat sama mereka, ya udah ini datanya, ini kamu bahas, ini kamu bilang kayak gitu. Jadi di situ membuat saya tuh benci gitu loh. Awal-awalnya itu saya kan ini memang mencari keluarga gitu loh. Terus ketemu, ya udah akhirnya gabung sama mereka. Dan gabung akhirnya ya udah nggak dapat hasil apa-apa, malah dapat yang no gitu loh. Masya Allah. Jadi dapat disimpulkan kalau adik Olan ini banyak mengeluarkan dana hanya untuk kemudian mendapatkan informasi adik saya ini yang saya sayangi ini sekarang posisinya di mana gitu loh. Dan kemudian orang-orang ini karena duit berani berbohong bahwa si Yoga itu ada di Bang Suma. Ada juga yang bilang di mana, pokoknya yang disebutkan tadi. Nah sebaliknya ada nggak dari Islam yang ada ini kenal semisalnya saya atau Uni Rifa atau Bang Fandi yang kemudian menerima uang demi untuk membujuk Dinda Yoga kembali ke agama sebelumnya, atau menerima uang dengan janji-janji bahwa dia akan menunjukkan tempat si adik Yoga gitu. Ada nggak dari kami, dari Muslim kayak gitu? Tidak pernah. Bahkan si Fandi itu sempat saya tawarkan, ini masih ada orangnya ya, ini demi anak saya, demi saya sendiri ya, demi Tuhan saya tawarkan, Fandi kamu kirim nomor rekening kamu butuh berapa, 20, 30, 50, berapa kamu inginkan, tapi kamu tunjukkan di mana alamatnya, di mana tempat tinggal adik saya gituin. Dan Bahkan itu sekiranya tadinya si Dinda Fandi ini hanya ecek-ecek mengatakan saya tahu saya akan tunjukkan, itu dikirim betulan? Ya akan saya kirim gitu loh. Sebagaimana ngirim ke yang teman-teman dari Kristen gitu kan ya? Iya karena gini, kenapa saya percaya sama dia? Karena kan adik saya itu kan terus komal dia gitu kan. Betul. Wajar saya tuh percaya. Nggak mungkin dia nggak tahu nih orang, pasti dia tahu gitu loh. Di situ.
soalnya. Oh, Tawaran iya, iya, terakhir iya. kalau nggak salah berapa? 150 ya? Iya dari keluarga, bukan dari saya Tawarkan tapi ke keluarga. keluarga menawarkan Dinda Fandi Fandi 150 juta yang penting 50. bisa menunjukkan tempatnya gitu kan ya. Iya betul. Nah, itu bisa jadi, itu bisa saja dilakukan Fandi. Karena kami kan nggak tahu, yang tahu cuman Fandi dengan adik Olan ini. Tapi beliau tidak lakukan dikarenakan Allah itu maha melihat. Nah inilah di Islam itu seperti itu. Allah maha melihat hambanya, bahkan bisikan hati pun Allah tahu. Makanya umat Islam itu nggak berani mengambil resiko itu. Padahal 150 juta loh. Lumayan pakai Pandi untuk nikah kan. Tapi nggak diambilnya. Sebenarnya Enggak beliau kenapa? ini, Iya, ya Dinda Fandi ini sampaikan ke saya. Kanda saya didapat tawaran uang begini, begini, begini. Ya saya juga diam aja. Saya melihat sejauh mana anak ini mempertahankan imannya gitu. Dan alhamdulillah ya justru menghasilkan sebuah hasil yang sangat luar biasa. Dan saya rasa ini semuanya tidak terlepas daripada upaya sahabat-sahabat kita yang lain. Ada Jibril, Mbak D, kemudian Uni Rifa, semualah yang ada di sini yang memperjuangkan kemudian bagaimana Dek Yoga dan kemudian membimbing Olan sampai kepada hidayah. Boleh nggak saya tahu siapa pendebat yang paling santer di antaranya yang kemudian menjanjikan tapi ternyata hoax, tidak ada kenyataan, tidak sesuai dengan fakta yang ada. Maksudnya janjinya tidak sesuai dengan kenyataan. Ada nggak di antaranya yang saya kenal? Ya pasti ada dong, ternama loh Siapa dia itu? gitu. Siapa Oh nggak perlu kira-kira? aku di sini gitu, nanti saya kena apa kan gitu loh. Raja Nanti di Raja belakang layar kita omongin. Raja debat mungkin? Bukan. Raja Singa? Ya gimana ya? Ya pokoknya nanti di belakang layar kita omongin nih. Di sini. Oke. Masya Allah. Ya saya kira sementara itu dari saya. Mungkin dari Bang Handi atau yang lain, bagaimana ditanya sama adik Olan ini gimana rencana ke depannya gitu. Pendalaman Islamnya di sini kan ada ustadz kita, atau gimana selanjutnya gitu untuk mendalami Islam ini, bagaimana dengan keluarga, apakah akan mengalami hal yang sama seperti Dinda Yoga, dia harus lari dari rumah dikarenakan penganiayaan dan pengusiran dan seterusnya. Dengar-dengar Yoga sempat giginya jatuh ya, 1 apa 2 yang permisi ninggalkan bibir. Oh enggak, gini bang, gini. Itu kan kejadiannya kan maghrib. Ah. Itu maghrib kejadiannya. Jadi gini, di saat maghrib itu, ya, dia pulang dari tempat kerja. Jadi keluarga udah ngumpul nih, udah ngumpul. Kan gini, kesaksiannya itu kan saya tahu loh, cuma saya tutupin dulu. Saya nggak mau mama tahu kan, nggak mau mama tahu. Nanti kalau mama tahu, mama sakit gula kan. Nah, jadi nanti kalau dibilang otomatis mama ngedrop gitu. Jadi saya tutupin sampai orang keliling-keliling pun tutupin lah, saya bilang lah gitu kan. Jadi nggak tahu kenapa, mungkin hari sialnya mungkin datang keluarga besar, contoh kayak abang-abang saya datang gitu kan. Ini saya jujur ya, saya nggak saya tambah-tambahin, nggak saya kurang-kurangin ya. Jadi habis datang dia mama udah tahu, dari orang nyampein tuh, anakmu, nama orang tua saya kan Lena, itu anakmu loh, Lena itu ini dia bersahadat gini, ada video dari TikTok gini, ya karena TikTok lah itu kan. Nah habis itu mama syok. Cuman saya bilang kayak gini, mama tahu dari mana ini kisahnya, saya gituin kan. Ini maaf ya bang ya, kami kalau di Batak itu loh ya, sangat berharga itu. Jadi kemudian di jam itu datang
dia itu kalau nggak salah beli makan lah buat orang tua gitu kan. Bis dia bawa nasi, bawa cemilan. Mau kata gitu. Mama udah marah gitu kan. Datanglah mama gitu. Kan ini yang bikin tambah besar masalah ini kan antar hubungannya sama Syarifah. Ya, kami taunya itu dapat informasi bahwa Syarifah ini pacaran sama dia gitu loh. Yang bikin rumit itu di situ. Jadi kayak orang tua, kayak keluarga itu anggapannya itu Syarifah ini dia itu masuk ke Muslim itu gara-gara perempuan. Ya perempuan itu Syarifah gitu loh. Syarifah perempuan itu. Jadi makanya saya sering kayak bilang gitu Syarifah kakak. udah Rifa diam dulu ya. Nah jadi jadi habis itu udah gini, awal dipukulnya itu kita bilang kayak gini, kamu kenapa kamu tinggalkan Yesus ya, apa udah nggak ada Roh Kudus dalam hati kamu, kami gituin sama dia. Kenapa? Dia bilang salahnya itu di sini bang, salahnya itu dia menjawab gitu, nggak, Yesus bukan Tuhan, nggak ada Tuhan itu mati, zombie katanya ya. Nah dengar kayak gitu sekali lagi kamu bilang seperti itu kata keluarga kan, habis kamu. Dibilang lagi seperti itu, dibilang lagi gitu loh. Datang mungkin karena ininya, karena emosi keluarga gitu kan, langsung di itu cuman bawa mobil loh ya, bawa mobil itu udah kayak, ya saya lihat nggak tega dong, kayak berdarah apa. Cuma saya kesal waktu itu, saya sempat mukul, sempat saya akuin kayak ngapain punggung dia gitu kan. Di situ saya tuh kayak merasa bersalah gitu. Udah kayak gitu saya buat keluarga saya, tapi dia masih mencintai saya dengan setulus hatinya, masih, aduh, nggak bisa diungkapin gitu. Masya Allah, luar biasa ya perjalanan daripada mu'allafnya yoga ini berawal dari syahadat yang dipimpin oleh Dinda Jibril. Ternyata ada hikmahnya dari kejadian itu sampai kepada Dinda Olan pun jadi ikut syahadat. Ya jalan hidayah lah itu ceritanya kan ya. Kalau kasus yang dialami, tragedi yang dialami Dinda Yoga itu banyak terjadi. Mualaf kami kejadian-kejadian seperti itu banyak. Tapi yang ini lain daripada yang lain. Kenapa saya katakan lain daripada yang lain? Karena Olan ini sempat kemudian menghebohkan ya dunia perbandingan agama. Di sosmed sempat muncul membawa pendeta menghadapi para debater Islam kemudian. Tapi yang lucu pendeta-pendetanya mengecewakan. Karena ternyata yang datang minim pemahaman terhadap Bible. Justru Islam yang lebih paham Bible daripada mereka yang sudah melakukan perencanaan, sudah melakukan persiapan matang menurut hitungannya untuk menghadapi para apologet. Tapi begitu datang berdebat, ternyata hanya membuahkan kekecewaan terhadap Dinda Olan. Sudah mengeluarkan biaya sampai ratusan juta. Dan itu juga saya tahu dari informasi yang saya dengar, bahwasanya Dinda Olan ini mengeluarkan biaya demi untuk memenangkan pertarungan. Tapi yang namanya Islam itu dari sejak baginda Rasulullah Muhammad SAW ingin diruntuhkan, cahayanya ingin diredupkan. Tapi Islam semakin diganggu, semakin disudutkan menurut pandangan orang-orang di luar Islam. Islam semakin bercahaya gitu. Islam semakin digosok, semakin digoreng, Islam itu semakin bercahaya. Itulah yang terjadi saat sekarang. Sehingga ya kita semua menjadi saksi.
malam ini Dinda Olan sudah memeluk Islam. Dan mohon maaf teman-teman Kristenku yang lain, ya apapun itu kalian harus ridha, kalian harus ikhlaskan Dinda Olan beserta keluarganya ini untuk memeluk Islam. Karena negara kita ini menjamin ya setiap warga untuk memeluk kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Tanpa ada paksaan, tanpa ada bagi-bagi baju kaos, tanpa harus melakukan sesuatu yang sifatnya kelicikan, kemunafikan dan seterusnya. Islam itu kayak gitu. Contohnya kejadian ini. Dinda Olan muncul karena kesakitan hati, karena kecintaannya kepada adiknya dan seterusnya. Justru menghantarkan dia kepada Islam. Sederhana sih sebenarnya. Jujur, beberapa kali saya mengatakan bahwa saudara-saudara Kristen ini hanya karena terlanjur Kristen. Mereka sebenarnya paham betul yang dikatakan Roh Kudus, udahlah. Roh Kudus itu hanya buah bibir saja. Kalau Roh Kudus itu ada pada diri seorang Kristen, saya minta dengan jujur nih, siapapun itu di Kristen, mari kita diskusi. Maksudnya gini, Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Namanya Roh Kudus berarti ruah yang suci, roh suci. Roh suci itu artinya tidak akan pernah tersentuh pada dirinya satu kemunafikan, kebohongan, kedustaan. Betulkah Roh Kudus itu ada pada diri Anda? Ciri-cirinya, satu, Anda tidak pernah bermaksiat. Itu dulu. Selama Anda menjadi Kristen, Anda tidak pernah bermaksiat. Tidak pernah melakukan dosa. Baik yang diketahui oleh orang lain maupun yang hanya Anda dan Tuhan yang tahu. Apakah itu betul? Anda nggak pernah berbohong, Anda nggak pernah berdosa, Anda nggak pernah berzina, Anda nggak pernah kemudian mengambil barang orang lain, Anda nggak pernah menyakiti orang lain, Anda nggak pernah membuat orang tua tersinggung. Anda selayaknya seperti Nabi. Kalau Anda seperti Nabi, yang mana Nabi pun ketika mereka dalam hidupnya di dunia terkadang khilaf dan diingatkan kembali oleh Tuhan. Adakah orang Kristen di atas muka bumi ini dari sejak Paulus sampai hari ini yang hidup seperti Nabi? Kalau ada, saya curiga memang betul pada dirinya ada Roh Kudus. Tapi kalau cuma modal Kristen, titel Kristen, KTP Kristen, modal di mulut, kami punya Roh Kudus, kami pendeta, kami pastor, kami keluarga orang-orang yang percaya dengan Tuhan, kami anak-anak Yesus, kami anak-anak Tuhan. Kalau cuma modal-modal kayak begitu, coba renungkan diri Anda. Benarkah Anda tidak pernah melakukan dosa? Kalau pernah, berarti Roh Kudus yang ada pada diri mulut masing-masing Kristen itu adalah dusta. Karena Roh Kudus akan membimbing manusia untuk tidak melakukan kemaksiatan apapun itu. Jangankan untuk berzina, jangankan untuk mengkonsumsi makanan yang diharamkan, minuman yang diharamkan, obat-obatan yang diharamkan. Jangankan untuk itu. Berdusta pun itu tidak dibenarkan. Tidak akan terjadi terhadap Roh Kudus. Tak akan pernah. Makanya Roh Kudus itu datang dengan kebenaran, mengajarkan kebenaran, membimbing kepada kebenaran. Pikiran manusia menjadi benar dan seterusnya. Kalau itu terjadi kepada orang Kristen yang mengumbar dengan mulutnya, kami punya Roh Kudus, kalian tidak punya Roh Kudus. Ayo jujur. Jujur sejujur-jujurnya. Enggak usah depan umum. Jujur terhadap diri sendiri. Ngaca kalau perlu. Di rumah masing-masing. Ayo saudara Kristen, di rumah Anda masing-masing. Tanya pada diri Anda. Betulkah saya ada Roh Kudus? Kalau ada, tidak mungkin saya berdosa. Tidak mungkin saya bermaksiat. Tidak mungkin saya membenci. Tidak mungkin saya dengki, iri dan seterusnya. Itu kalau ada Roh Kudus di dalam diri. Tapi kalau hanya di mulut saja mengatakan, tapi besoknya maksiat, masih minum khamar dan seterusnya, itu mah cuman bohongan aja. Itu cuman tipuan aja. Ya, ayo saudara-saudaraku Kristen, renungkan dan pikirkan itu. Berbeda dengan kami di Islam, Roh Kudus datang ke atas muka bumi ini kepada Nabi kami, Nabi Muhammad. Mengajarkan kemudian bagaimana Nabi Muhammad untuk merangkum semua pengajaran yang terkait dengan hubungan kepada Allah dan hubungan kepada manusia. Barang siapa yang menjalankan dan mempraktekkan kemudian Al-Quran,
berarti dia mempraktikkan instruksi Allah yang didatangkan melalui Roh Kudus. Jadi kalau umat Islam selevel ustadz, ustazah melakukan maksiat, itu bukan karena di dalam dirinya tak ada Roh Kudus, bukan. Tetapi karena dia meninggalkan ajaran yang ada di dalam Al-Quran yang dibawa oleh Roh Kudus. Roh Kudusnya ada di dalam Al-Quran. Hukum-hukumnya itulah yang Roh Kudus itu yang tersimpul di dalam Al-Quran. Berbeda dengan saudara kita Kristen, Roh Kudusnya ada pada diri masing-masing. Jadi kalau Roh Kudus itu ada pada diri masing-masing, maka Kristen ini akan hidup selayaknya malaikat. Tapi faktanya, kalau ulama, ustadz, atau siapapun itu melakukan maksiat, karena memang dalam dirinya tidak ada Roh Kudus. Roh Kudusnya itu dalam Al-Quran, pengajarannya. Ketika kemudian mereka melakukan kemaksiatan, maka yang salah bukan Roh Kudus, yang salah adalah oknumnya, karena tidak menjalankan instruksi Roh Kudus yang didatangkan kemudian dari Allah. Kalau orang Kristen bermaksiat, bukan hanya orang Kristen yang salah, tapi Roh Kudus yang ada dalam dirinya itu kemana? Tidur. Atau lagi ngapain Roh Kudusnya? Kok dia bisa bermaksiat? Al-Quran tidak mungkin bermaksiat. Al-Quran tidak mungkin bermaksiat, artinya Al-Quran tidak akan mungkin mengajarkan kesesatan, kesalahan. Tidak mungkin. Al-Quran tidak akan mungkin mengajarkan sesuatu yang ingkar terhadap pencipta langit dan bumi. Al-Quran itu selalu benar. Kenapa? Karena dia didatangkan oleh Sang Yang Maha Benar. Kalau ada manusia Islam yang keliru, bukan Islamnya yang salah, bukan Al-Qurannya yang keliru, tetapi oknumnya yang keliru. Berbeda dengan Kristen. Kalau Kristen yang melakukan kesalahan, pertanyaannya, kemana Roh Kudusnya? Apakah ketika mereka melakukan pencabulan, misalnya Roh Kudus tidur atau keluar, permisi aku keluar dulu silakan maksiat untuk 1 jam. Habis itu saya datang lagi, nggak maksiat lagi kalian nanti ya. Silakan puas-puas dulu, Roh Kudus mau jalan-jalan dulu ke langit. Gitu, itu nggak mungkin. Jadi konsep Roh Kudus aja udah keliru. Dan memang faktanya Roh Kudus itu nggak ada di Kristen. Kata Roh Kudus itu munculnya hanya di Al-Quran. Di Indonesia, Kristen Indonesia baru mengambil istilah Roh Kudus itu. Kalau di Belanda, di Jepang, di Cina, di luar Indonesia, mereka tidak mengerti Roh Kudus. Mereka nggak paham Roh Kudus itu, nggak paham. Nggak paham mereka. Kalau ditanya, bule, apa itu Roh Kudus? Saya tidak tahu apa itu Roh Kudus. Nah di Indonesia ini aja lah baru kemudian Roh Kudus itu oleh Kristen diambil dari Al-Quran untuk dimaknai, dimengerti oleh mereka dengan konsep yang berbeda dari asalnya. Saya kira begitu, Dinda Olan. Terima kasih banyak atas sharing-sharingnya. Kita serahkan kepada forum Komal ini, mungkin ada yang ingin disampaikan atau ingin